نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini, di hari yang mudah-mudahan menjadi hari yang terbaik, di mana Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita termasuk hamba-Nya yang saleh, menyelesaikan tugas harian kita, yaitu untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian kita lanjutkan untuk thalabul ilm. Saya ingin menyampaikan fikih lebaran walaupun sebenarnya ini sudah mau habis. Tapi saya sampai tanggal 30 itu masih ada undangan halal bihalal. Ya. Iya, terakhirnya tanggal 29. Ya. Mohon maaf tadi itu saya nggak bisa keluar dari lingkungan karena ada 4 pintu. Nah, pintu yang 2 ini pakai palang, yang 2 lagi itu ditutup pakai hajatan. Sehingga terus saya sholat dulu lah. Saya memaksakan satu hajatan itu, nggak tahu nanti dimarahin apa enggak. Itu tadi sampai harus buka dan karpet kan biasanya terus jalan aja lah. Orang-orang yang hajatan belum pada bangun itu. Ada porsinya, ada mistak. Dari apa itu hajatan kok begini. Saya akses ke masjid aja nggak bisa, ya karena memang harus keluar dari daerah itu. Ini pelajaran yang penting. Kalau hajatan juga mikir kepentingan orang, jangan hanya kepentingan dirinya sendiri. Itu terjadi 2 kali saya melakukannya. Ya terpaksa yang injak-injak karpetnya sama menyingkirkan kursinya gitu. Ini gimana? Ini jemaah sekalian rahimakumullah, jangan sampai mengganggu aktivitas. Apalagi penutupannya itu kadang itu dilakukan tengah malam. Kita masuk bisa, keluar nanti udah nggak bisa, dan kadang tidak ada pemberitahuan dari orang-orang yang di dalam komplek itu gitu. Jemaah sekalian rahimakumullah, kita mempunyai 2 Id yang namanya Idul Fitri dan Idul Adha. Dan Allah Subhanahu wa taala menyambut 2 Id ini dengan ibadah-ibadah yang besar. Ya. Kalau Idul Fitri disambut dengan bulan Ramadan. Disambut lagi dengan Lailatul Qadar. Malamnya, ya kan, 10 hari terakhir itu ada malam yang sangat istimewa untuk menyambut Idul Fitri. Yang tuntutan untuk ibadahnya kita tahu sendiri, ada itikaf, ada tarawih tentunya. Kalau bisa itikafnya itu ya bukan itikaf yang pulang pergi, tapi itikaf yang lanjut. Sehingga kemudian para sahabat itu ketika Idul Fitri, salah satu doa yang sangat populer
itu adalah taqabbalallahu minna wa minka. Kalau kita ditambah kum aja, kalau kalian satu, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima ibadah kita dan ibadah kamu gitu. Kalau ka itu kamu, kalau kum itu kalian. Jadi sebenarnya yang ada asarnya, ada riwayatnya dari generasi yang terbaik itu adalah doa supaya amalan-amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun minal aidina wal faizin, maaf lahir dan batin itu tambahan. Yang dimaksud tambahan itu adalah bonus yang kemudian ditradisikan di Indonesia itu dengan halal bihalal. Istilah halal bihalal itu kosong-kosong. Iya. Itu bagus. Karena kalau untuk minta maaf di luar itu kayaknya sering canggung kita. Tapi dikasih kita momen yaitu supaya kita bisa saling memaafkan. Itu kalau Idul Fitri. Kalau Idul Adha kita dikasih ibadah yang sangat besar yaitu haji. Ya kan? Pelaksanaan Arafah tanggal 9. Itu momen istimewa. Tidak ada Allah lebih banyak membebaskan hambanya melebihi ketika hari Arafah itu. Disambut juga dengan puasa. Puasanya Dzulhijjah 1 sampai tanggal 9 bagi yang tidak berhaji. Mau milih paket lengkapnya 1 sampai 9 itu sangat oke. Atau mau paket 2 hari tarwiyah sama Arafah juga oke. Tapi harusnya Pak, kalau kita mau paket lengkap itu ya bagi yang tidak berhaji itu 1 sampai tanggal 9. Ya, itu paket lengkap di mana amalan 10 hari di bulan Dzulhijjah itu pahalanya mengalahkan pahala jihad. Padahal puasa ya, rata-rata puasa 1 sampai tanggal 9. Tanggal 10-nya sudah Idul Adha. Jadi hari Id kita itu disambut dengan amalan-amalan yang terbaik yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan. Gitu. Sampai ada yang bertanya dan ini juga dibahas oleh para ulama 10 hari sebelum Idul Fitri dengan 9 hari sebelum Idul Adha itu afdal yang mana? Untuk menyambutnya itu amalan 10 hari sebelum Idul Fitri dengan 9 hari yang sering disebut 10 hari gitu, 9 hari itu afdal yang mana? Para ulama itu menjelaskan kalau malamnya afdal 10 hari bulan Ramadan, kalau siangnya afdal 9 atau 10 hari di bulan Dzulhijjah. Itu jawabannya gitu. Itu jawaban yang sangat populer. 10 hari sebelum Idul Fitri, ya, afdalnya itu malamnya. Tapi kalau siangnya itu afdal 10 hari bulan Dzulhijjah. Atau 9 hari ya. Amalan-amalan yang terbaik seperti itu.
Karena orang-orang pecinta ibadah itu seringnya itu membandingkan begitu Pak. Yang lebih afdal itu yang mana? Ya kalau yang lebih afdal yang malamnya Ramadan karena ada Lailatul Qadar. Kalau siangnya itu ya 10 hari atau 9 hari di bulan Dzulhijjah. Kenapa? Kan begitu. Kan podo-podo posone kok Ramadan kalah. Nek bengi ono Lailatul Qadar. Tapi kalau Dzulhijjah siangnya itu Allah menyebutkan di dalam surat Al-Fajr salah satunya itu walayalin ashar, ada 10 malam demi 10 malam, itu maksudnya adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Podo apalagi ya ada Arafah, ya kan? Kita tahu Arafah itu prosesi puncak dari haji. Ya Bu. Prosesi puncak dari haji. Dan itu terjadinya adalah siang. Makanya lebih afdal siangnya itu 10 hari atau 9 hari di bulan Dzulhijjah. Itu ceritanya seperti itu Pak. Ya. Dua Id kita itu istimewa. Adapun Id Kupatan, kalau Id hari raya Kupat Pak gitu. Yang sering disinggung sama saudara kita itu bid'ah gitu. Id Kupat itu Pak. Id Kupatan itu kan sebenarnya filosofinya itu setelah melaksanakan 6 hari puasa Syawal. Walaupun pembahasan kita agak telat karena Syawal mau habis ya. Puasa Syawal itu apakah ya, ditanyakan itu begitu. Yang pertama pertanyaannya, puasa Syawal itu apakah boleh dilakukan sebelum membayar hutang puasa Ramadan? Jadi pertanyaan pertama. Tentunya boleh. Kenapa boleh? Karena mengkodok Ramadan itu waktunya selain bulan Ramadan. Begitu. Sampai Aisyah pernah puasa membayar Ramadan itu sampai di bulan Sya'ban. Boleh. Ya. Tidak harus bayar dulu, terutama wanita yang banyak liburnya. Nanti kalau sibuk bayar Ramadan, 6 harinya bisa lewat. Kan begitu. Karena dia punya waktu libur, kan begitu. Kemudian yang kedua, pertanyaannya, apakah puasa 6 hari di bulan Syawal itu boleh terpisah-pisah? Misalnya setiap Senin dan Kamis. Boleh. Nah, kenapa? Karena hadisnya adalah Sittan min Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Selagi masih di bulan Syawal, ya masih boleh. Kalau sudah keluar dari bulan Syawal ya apa? Ya enggak boleh puasa Syawal kalau di bulan selain Syawal. Pertanyaan yang ketiga, lebih afdal mana? Urut apa terpisah-pisah? Kalau mau nyari yang paling afdal, ya urut. Gitu. Urut. Kenapa enggak urut? Karena jenengan termasuk orang yang fastabiqul khairat, orang yang mempercepat beban ibadah
mau lakukan dengan cepat itu lebih baik dari ditunda. Kalau mau nyari afdolnya, kan nanyanya afdol. Yang afdol itu ya cepat selesai. Kalau mau cepat selesai ya urut sejak tanggal berapa? Sejak tanggal 2 Syawal. Syawal itu kan banyak pernikahan. Ya apa puasanya urut nanti di undang pernikahan? Enggak apa-apa kata Rasulullah. Idza du'itum ila walimatin falyujib. Fa in kunta shaiman atau idza kana shaiman, jika seseorang itu puasa, fal yusalli, doain aja enggak usah makan. Wa in kana muftiran, jika dia itu orang yang tidak puasa, falyat'am, ya ikut makan makanan walimah, gitu aja. Di walimah itu tidak harus makan Pak jenengan. Walaupun sebenarnya walimah itu ya jamuan makan itu maknanya. Jenengan nggak bawa amplop juga nggak apa-apa Pak. Makanya jangan ditodong. Ya, orang yang mau ikut walimah itu ojo ditodong, silakan harus menulis, silakan ditunjukkan kotak yang ada lubangnya. Ya Pak, biasanya itu kan di samping daftar gini sampai ini sini langsung ada kotak berlubang. Nah, itu harusnya walimah itu acara makan-makan, ditodong untuk ngisi kotak yang kayak masjid aja. Itu harusnya begitu Pak ya. Jadi itu perlu diperhatikan juga. Kadang ada orang itu terpaksa harus membawa amplop kosong karena tidak punya uang. Sehingga ketika diperiksa, loh kok amplopnya banyak yang kosong. Jenengan aja menggerutu. Ngelebono amplop kosong iki. Salahmu dhewe kok, kamu nodong kok. Jane iku kudune mangan-mangan tok sampai nodong supaya memasukkan sesuatu ke kotak kan. Seperti itu. Itu kalau idealnya itu memang ya mulai tanggal 2 sampai tanggal berapa? 7 pas 7 itu apa ya? Foto kupat itu biasanya yang keberapa sih Pak? Hari ke-8 ya? Nah itu maksudnya gitu. Kalau dibilang bid'ah ya memang sesuatu yang baru gitu. Tapi sebenarnya itu lagi merayakan aku sudah selesai puasa gitu. Dimaknainya begitu, tidak usah terlalu serius banget. Orang pada makan-makan itu menunjukkan saya sudah selesai puasa gitu. Kalau itu maksudnya tanya yang ideal. Tanya yang ideal itu ya kalau cepat selesai Pak. Semua yang sifatnya cepat selesai itu ya yang paling ideal. Cuman karena dibolehkan. Sering saya jelaskan yang namanya kewajiban itu di dalam usul fikih itu ada 2. Dilihat dari segi pelaksanaannya. Ada wajib muwassa, yaitu kewajiban yang waktunya luas. Waktunya luas, dilakukan di awal bisa, di tengah bisa, di akhir bisa. Ada namanya wajib mudayyak, wajib yang sempit waktunya untuk dilaksanakan. Wajib yang sempit itu maksudnya ada awal, tengah, akhir, tapi nggak banyak bisa bernafas, Pak. Atau bahkan nggak ada, misalnya Ramadan. Puasa Ramadan itu harus di bulan Ramadan full, tidak ada keleluasaan
dilaksanakan di awal Ramadan, tengah Ramadan, akhir Ramadan, semuanya harus dilaksanakan semua. Awal dia wajib dilaksanakan, tengah wajib dilaksanakan, akhir juga wajib dilaksanakan. Tapi kalau puasa 6 hari di bulan Syawal, bisa di awal terus gak puasa, di tengah terus gak puasa, di akhir. Itu yang mudoyak dan puasa ini tidak apa-apa, jenengan nggak dosa Pak. Kalau wajibnya puasa dilakukan di awal, di tengah dan di akhir. Seandainya jenengan dipanggil Allah, walaupun wajib, misalnya sholat duhur, datangnya waktu duhur setengah 12. Mau jenengan lakukan setengah 12 langsung di awal, itu lebih bagus. Tapi jenengan nanti tunda sampai jam 1, nggak apa-apa. Jenengan belum melaksanakan, misalnya nih, sholat duhur, mau dilaksanakan jam 1, setengah 1 jenengan meninggal, jenengan nggak dosa Pak. Lo kan saya melakukan di wajib puasa, ya kan? Kalau melakukan di wajib puasa itu jenengan dipanggil Allah, belum melaksanakan, itu enggak dosa. Kayak jenengan misalnya bayar atau mengkodok bulan Ramadan. Mau jenengan bayar di Syawal ya boleh, di Dzulqa'dah juga boleh, Dzulhijjah boleh, Muharram boleh, sampai Sya'ban juga boleh. Seandainya jenengan mau mengkodok Ramadan, kok di bulan misalnya nih bulan Rajab saya mau bayar semua hutang puasa Ramadan, terus jenengan sebelum Rajab dipanggil oleh Allah, jenengan nggak dosa Pak. Kenapa nggak dosa? Karena ada waktu untuk membayar, gitu. Jadi ada yang namanya wajib puasa, ada yang namanya wajib mudhayyak. Jenengan harus mempelajari itu. Khususnya untuk sholat maghrib Pak. Sholat maghrib itu wajib yang sebenarnya para ulama itu mengatakan itu wajib mudhayyak. Sholat maghrib itu Pak. Nah, sholat maghrib itu cepat-cepat gitu. Sejak terbenamnya matahari, kalau bisa di awal waktu, Jibril ketika ngajari Rasulullah SAW untuk waktu sholatnya, datangnya di sholat maghrib itu cuma sekali, Pak. Di awal waktu. Dan Jibril tidak datang selain satu waktu itu. Tapi sholat yang lain, subuh, Jibril datang di awal waktu dan menjelang matahari terbit. Menjelang, belum matahari terbit. Duhur, Jibril datang 2 kali ngajarinya. Di awal waktu sama menjelang asar. Asar, Jibril datangnya 2 waktu. Di awal waktu sama matahari ketika sudah mulai menguning. Ketika sholat maghrib 1 waktu aja. Ketika isya, Jibril datang 2 waktu. Jadi untuk waktu sholat maghrib itu wajibnya mudhayyak. Maka kalau sholat maghrib, khususnya para ibu-ibu, jangan ditunda-tunda. Karena Jibril datangnya hanya 1 kali, yaitu di awal waktu. Dan di dalam mazhab Syafi'i, ya, di dalam mazhab Syafi'i terutama itu ditekankan kerjakanlah sholat maghrib itu di awal waktu, kecuali kalau jenengan mau menjamak. Kalau mau menjamak dalam safar, ya tidak harus jamak takdim di maghrib, kan tidak harus. Jenengan tarik maghrib ke waktu isya. Nah, kalau waktu isya itu wajibnya sudah wajib
muwassak. Tapi kalau jenengan jamak takdim maghrib dan isya, maka kerjakanlah maghrib di awal waktu, kemudian langsung dikerjakan isya setelah itu. Ya. Di awal waktu gitu. Supaya apa? Supaya kita tidak lewat dari waktu sholat maghrib gitu. Kecuali kalau jenengan sudah pernah saya sampaikan, menjamak itu ada dua, Pak. Ada menjamak yang hakiki. Ya, menjamak yang hakiki itu dua waktu dilakukan, dua sholat dilakukan dalam satu waktu. Ada namanya jamak suri. Jamak suri itu adalah menggabungkan dua sholat tetapi di waktunya masing-masing, Pak. Misalnya zuhur dan asar dilakukan di waktunya masing-masing. Zuhur ya di waktu zuhur, asar ya di waktu asar. Tetapi sholat zuhur ditarik ke belakang, sholat asar ditarik ke depan, tapi di waktunya masing-masing. Itu namanya jamak suri, Pak. Nah, pakai shot suri dari surah. Kelihatannya gitu, Pak. Kelihatannya menjamak, tapi sebenarnya jenengan tidak menjamak. Kenapa tidak menjamak? Karena zuhur di waktunya, asar di waktunya, cuma jenengan tarik ke belakang zuhur, jenengan tarik asarnya ke depan. Kurang 5 menit waktu habis, jenengan sholat zuhur, baru selesai zuhur, langsung asar Pak Adzan, jenengan langsung sholat asar. Itu namanya jamak suri. Itu namanya jamak suri. Dalam konteks ya kebutuhan seperti orang-orang yang beser, orang-orang yang tidak bisa meninggalkan najis, Pak. Itu di jamak suri saja. Di jamak suri itu yang zuhur ditarik, yang asar juga ditarik begitu, Pak, supaya didekatkan, jenengan tidak usah banyak mondar-mandir, Pak. Kayak yang istihadah juga seperti itu. Istihadah itu kan keluar cairan-cairan yang itu adalah najis karena dari rahim, tetapi masih dibolehkan sholat karena kondisinya tidak bisa dikontrol. Ya. Atau orang yang beser juga seperti itu. Itu jamaah sekalian rahimahullah. Kalau kita bicara ideal itu seperti itu. Ini kita masih punya 2 hari ya. Masih punya 2 hari Syawal yang belum tuntas, ya dituntas gitu. 2 hari apa? 3 hari. Hari ini, besok sama Selasa. Selasa itu kan tanggal 29. 29 itu kan tanggal belum kan ya? Masih tanggal, berarti 29 itu 30-nya Syawal. Itu masih ada waktu bagi yang belum selesai. Ada ibu-ibu itu tanya begini, Ustaz, saya sakit-sakitan di awal Syawal sampai sekarang saya itu masih kurang. Gimana kalau nggak genep 6 gitu? Terus saya bilang, itu hukumnya sunnah, Bu. Kalau nggak genep 6 juga nggak masalah. Nah, terus pahalanya kurang ya. Masalah pahala itu nggak usah dipikirin. Jenengan itu kalau sudah melaksanakan tugas sesuai kemampuan, jenengan itu tidak usah
membicarakan masalah pahala, biar Allah sendiri yang memberi pahala. Kalau jenengan setiap tahun selalu puasa Syawal, dan karena udzur tertentu jenengan tidak bisa puasa Syawal, maka jenengan boleh jadi di sisi Allah ditulis telah melakukan Syawal, pahalanya tetap sama walaupun jenengan tidak lengkap puasa Syawal. Dalilnya apa? Dalilnya setiap kebiasaan, seandainya kebiasaan itu kita tinggal karena ada udzur, maka Rasulullah SAW mengatakan di dalam sebuah hadis yang sahih, apa yang dikatakan Rasulullah, barang siapa yang dia sakit, idza maridul abdu aw safara, jika seorang hamba itu sakit atau safar, kutiba lahu makana ya'maluhu sahihan muqiman, akan ditulis sama sebagaimana dia itu sehat dan dalam kondisi mukim. Begitu. Jadi kalau jenengan sakit kok nggak bisa melakukan puasa tertentu, sedangkan puasa itu sudah menjadi kebiasaanmu, maka pahalanya tetap mengalir sama. Itu nggak usah takut Pak masalah. Jenengan ketika merasa ada yang kurang, itulah tanda bahwa jenengan sudah biasa. Kalau jenengan tidak merasa kurang, berarti jenengan tidak biasa. Yang menyebabkan jenengan dapat pahala itu karena kebiasaan. Setiap malam sholat witir terus. Pas jenengan itu dikongkon nulung tetanggane sing hajatan, misalnya ngangkat kursi, atau jenengan nunggu mungkin tetangganya ada yang meninggal, datangnya mayat itu sampai tengah malam, jenengan ikut menyambut sampai akhirnya jenengan itu ketiduran, pas bangun subuh biasanya itu sholat witir, enggak sholat witir, maka jenengan dianggap telah melakukan sholat witir. Kenapa? Karena sudah menjadi kebiasaan. Dan kalau sudah menjadi kebiasaan, itu biasanya meninggalkan itu berat. Tapi kalau memang sudah biasa meninggalkan, ya enggak berat, Pak. Begitu. Jadi kebiasaan kita itulah yang menentukan pahala. Jadi tidak usah takut mengenai masalah pahala itu. Apalagi kita ini yang disebut Rasulullah itu ummatun marhumah. Kita ini umat yang dikasihi. Dulu jenengan kalau sekolah itu kan dulu waktu SD ada murid yang dikasihi guru ini. Kira-kira cara memperlakukan guru terhadap yang dikasihi dengan yang tidak dikasihi kan lain. Saya dulu itu rebutan dikasihi oleh satu guru. Saya dikasih guru ini, sedangkan ranking 2, saya ranking 1 pada SD itu. Ranking 2 dikasihi guru yang lain. Tetapi dia meri kepada saya. Kenapa? Karena saya dikasihi wali kelas. Dia dikasihi guru biasa yang bukan wali kelas. Kamu dikasih oleh kan wali kelas itu ngajari lebih banyak biasanya. Nah, umat Muhammad itu kata Rasulullah ummatun marhumah dalam hadis. Umat yang dikasihi, Pak. Wis umure pendek, ya kan, Pak? Kita kan umurnya paling pendek, Pak, dari yang lain. Wis umure pendek, ibadahnya kan otomatis jadi pendek, Pak. Tapi nanti ketika dihisab itu duluan. Jadi jenengan itu enggak usah nunggu
Umat yang sebelum kita itu, kita dihisab duluan. Enaknya kalau dihisab duluan itu kalau masuk surga, digiringnya ke surga duluan. Tapi gak enak mlebu neraka. Tapi Rasulullah ketika ada umatnya yang mau masuk neraka, Rasulullah memanfaatkan syafaat itu enak. Kok kira-kira ana sing digiring nang neraka atau wis mlebu neraka itu Rasulullah itu bilang, itu Rasulullah itu apa istilahnya melobi Gusti Allah. Ya Allah, umatku sing dibakar-bakar itu aja suwe-suwe tokno ae sakno rek. Nah, itu syafaat yang paling ampuh top markotop itu ya hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad. Jadi dihisab duluan, masuk surga duluan, gak nunggu dari Nabi Adam sampai Nabi Isa umatnya itu. Ya. Gak usah nunggu-nunggu, jenengan duluan, nanti kalau ada yang kira-kira sing bandel-bandel umatnya itu dilobi sama Rasulullah SAW, ya Allah, keluarin ya Allah, mohon maaf Muhammad. Ya. Kata malaikat itu mohon maaf, dia nggak punya iman sama sekali ya, kurang syarat. Tapi yang pernah mengucapkan la ilaha illallah dari dalam hatinya itu dapat syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sak bandel-bandeli ya, umat Muhammad kalau dia pernah mengucapkan la ilaha illallah itu nanti akan dicek apakah la ilaha illallah yang diucapkan itu betul-betul ikhlas dari dalam hatinya atau tidak. Makanya Rasulullah ketika meninggalnya Abu Talib, paman ucapkan aja la ilaha illallah, nanti kamu tak bela di hadapan Allah, kan begitu. Padahal sebelumnya belum sholat, belum ngapa-ngapain deh. La ilaha illallah. Dan salah satu bentuk daripada kasih sayang Allah kepada umat Muhammad, ada seorang sahabat namanya Hakim bin Hizam pernah bertanya, ya Rasulullah, kita masuk Islam itu apakah ada penghapusan total dosa-dosa kita? Gitu. Maksudnya penghapusan total itu dosanya wis diputih no kabeh, ada pemutihan. Kata Rasulullah, al-Islamu yajubbu ma qablahu. Islam itu memutihkan semua dosa. Jadi ketika ada orang non-muslim masuk Islam, dosanya wis resik lah. Dosanya wis resik. Loh, terus amal kebaikan yang kita lakukan, kan kita kufur juga kan, suka nolong orang, birrul walidain, baik kepada orang tua, terus nolong saudaranya. Yang namanya manusia kan mesti berbuat baik. Terus piye? Terus kata Rasulullah begini, aslafta ma'ama bika min khairin. Kamu itu tetap dicatat yang baik, dicatat dosanya diputih. Jadi orang non-muslim kalau masuk Islam Pak, diputihkan, dihapus seluruh dosa, kebaikan yang dia lakukan sebelum masuk Islam dibawa Pak, enak. Ojo sampai terus begini, nak ngono aku non-muslim dulu enak. Ini kadung baleke wis Islam terus ditulis sampai saiki. Lu sampai nek tobat kan diampuni to, Pak. Iya kan? Yang penting kan jenengan tobat gitu loh. Ojo malah enak mau non muslim. Sing apa dosane diputihno, sing kebaikannya
ikut gitu. Karena umat ini adalah umat yang marhumah, Pak. Wis enak, Pak. Dadi umat Muhammad iku wis enak. Nakal-nakal dikit gak apa-apa, tapi ya ojo sampean terus ngono lho. Masa mudanya dulu duwe pacar sampai 50 ngono, ya sekarang wis nikah ya wis tobat ngono lho, Pak. Ya kita kan bisa diputihkan juga dengan bertobat gitu. Tobatnya harus tobat yang nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu adalah taubatan shadiqah. Taubat yang betul-betul tobat. Itu jamaah sekalian rahimakumullah, sedikitlah ya tentang masalah fikih Idul Fitri dan Syawal. Sebenarnya pembahasan fikih Idul Fitri itu nanti ada adabnya sebelum berangkat ke lapangan itu kok udah lewat ya Pak. Kok mau dibahas kok bisa lewat itu. Karena 1 bulan itu ada banyak dari pengajian itu yang libur Pak. Yang penting masih Syawal Ustaz, masih libur gitu. Ini kan Syawal sudah mulai gitu. Ada yang ini masih halal bihalal gitu. Wallahu taala alam, sudah bunyi itu berarti sudah syuruk ya. Mudah-mudahan kita di awal-awal kita mulai aktivitas seperti biasa. Setelah di bulan Syawal itu pemutihan dosa sesama manusia, Pak. Jenengan keliling tetangga, keliling komplek gitu ya. Baik kepada siapapun minta maaf, sampai kepada tukang sampah minta maaf, pada satpam minta maaf. Itu baik, Pak. Walaupun yang mengkritik wong minta maaf kok di Idul Fitri, nunggu Idul Fitri. Kenapa sebelumnya? Ya kalau sebelumnya itu kita kok kurang gimana gitu. Tiba-tiba minta maaf ke satpam. Nah, jenengan mungkin suka gesekan sama satpam sebagai penghuni kok rodok pakai wah ini Idul Fitri saatnya dengan pemutihan sama satpam gitu. Saya kira seperti itu ya Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bisa difahami semuanya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Kalau ada yang ingin didiskusikan kami persilakan. Nggih, enggak. Ini bisa terkait dengan sholat. Sholat witir, di mana kita melaksanakan sholat witir setelah sholat isya atau sholat awet dengan witir. Setelah itu malam dengan malam yang mulai witirnya sudah didahului. Ini kan saya tidak perlu bilang ada sholat berbuka yang disebut dengan sholat kita. Sholat istiftah. Apakah kalau sudah sholat itu gimana? Sholat witir nanti sholat tarawih. Mau yang lain membuka dulu sholat lain. Selanjutnya setelah sholat yang lain, apakah ditutup lagi dengan sholat? Ya. Ya. Jadi kalau kita sudah sholat tarawih dan sholat tarawihnya itu sudah lengkap, itu berarti ditutup dengan witir. Kemudian kita ingin sholat lagi, sholat malam, itu berarti sudah tidak iftitah lagi. Sholat qiyamul lail, sholat tarawih itu sama aja.
Qiyamul lail sholat sunnah yang dilakukan setelah sholat isya. Ya, yang dilakukan di waktu malam. Baik sebelum tidur atau sesudah tidur, itu statusnya sama. Namanya qiyamul lail. Qiyamul lail itu ada jenis yang dilakukan setelah tidur, namanya sholat tahajud. Antara qiyamul lail dan sholat tahajud itu sama. Abu Bakar melakukan qiyamul lail sebelum tidur. Umar ibn Khattab melakukan qiyamul lail setelah tidur. Kalau mau dibandingkan mana yang lebih afdol, ya tentu yang setelah tidur. Tetapi tidak semua yang setelah tidur itu lebih baik bagi seorang mukmin. Kenapa? Karena seringnya ketiduran. Jadi lebih baik kayak Abu Bakar bisa istiqomah dilakukan sebelum tidur daripada sesudah tidur. Bagi orang yang dia sudah melakukan qiyamul Ramadan sebelum tidur, yaitu tarawih, atau di luar bulan Ramadan qiyamul lail, kemudian dia terbangun, maka dia tidak diperbolehkan untuk sholat witir 2 kali. Nek genep-genep ada riwayatnya. Rasulullah pernah setelah sholat witir, sholat genep juga 2 rakaat. Ya. Dan para ulama ya, itu mengatakan dibolehkan untuk sholat malam melebihi, ini pendapat mayoritas para ulama ya, melebihi jumlah 11 atau 13. Bahkan jumlah 11, 13 yang diklaim itu harus tidak boleh melebihi dari itu, ya, itu pendapat ulama-ulama kontemporer saja itu yang membatasi nggak boleh melebihi 11 sama 13 itu. Sedangkan ulama-ulama dulu klasik itu mengatakan, khususnya Imam Ahmad, bahwa jumlah sholat malam itu tidak terbatas. Sampean mau sholat 1000 rakaat na insoyo, silahkan. Tetapi ketentuan Rasulullah, la witrani fi laila, tidak ada 2 sholat witir. Adanya 1 sholat witir saja. Kamu lakukan duluan terserah, tetapi kamu lakukan belakangan itu lebih baik. Sering saya katakan, lebih baik yang ideal itu kalau jenengan mampu. Nek jenengan gak mampu, ya dilakukan witir dulu, antisipasi gak bangun. Kalau nanti jenengan bisa bangun, tidak usah witir lagi, tetapi yang genep-genep saja. Ini ideal, ini istiqomah. Pilih yang istiqomah, Pak. Pesan Rasulullah kepada Abu Hurairah, jangan tidur sebelum witir. Akhirnya Abu Hurairah itu sebelum tidur selalu witir. Lo nanti nak bangun bagaimana? Ya sholat lagi yang genep-genep tok. Jangan witir lagi. Kalau witir plus witir itu nanti jatuhnya genep. Makanya Rasulullah secara khusus itu mengatakan la witrani fi lailah, tidak ada sholat witir 2 kali dalam 1 malam. Makanya Rasulullah bilang gini, sholatul laili mathna mathna, sholat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sampai berapa? Sampai tidak terhingga. Kuatmu itu piro, laksanakan. Kalau memanjangkan rukuk dan sujud, sedikitkan rakaatnya.
Itu Pak. Kalau mempercepat rukuk dan sujud, perbanyak rakaatnya. Wes rukuk sujudnya cepat, rakaatnya dikit gitu ya, gak pas gitu Pak. Orang sekarang kan begitu Pak, sholat tarawihnya wes cepat, ya kan? Rakaatnya dikit, telulikur itu dikit loh Pak sebenarnya Pak, ya kan? Dikit telulikur itu Pak. Apalagi 13, 11 gitu. Itu termasuk dikit. Ngono saya itu pernah Pak. Saya kayaknya enggak ngisi terawih di sini ya, enggak ya? Enggak kan? Saya itu dipesan sama takmir ya Pak. Ustadz jam 8 selesai. Waduh, ono ceramah bareng. Coba jam 8 selesai Ustadz. Kalau saya sih siap kayak begitu. Ono ceramah bareng bar Isya. Ceramah tak sedikit 5 menit wes pokoknya ittaqullah wes. Jumatan aja. Bareng itu satu rakaat satu ayat, satu ayat. Tapi enggak sampai parah Yasin, Allahu Akbar enggak sampai parah kayak gitu, Pak. Akhirnya selesai witir. Assalamualaikum, assalamualaikum. 20:00, Pak. Tak lihat menitannya, Pak. Puas. Wes, tak mirip wes puas ngene iki. Ono nek masjid itu. Saya selesainya itu 8:30. Ustadz biasanya Ustadz yang di sini misi itu sampai 20:15. Loh berarti saya kepanjangan sendiri. Iya. Aku kok ketok gak enak. Panjangin 15 menit. Lho iki ku ibadah iku model piye gitu. Maksudnya ya gak apa-apa sih kata para imam sebegini. Terutama Imam Al-Kasani itu bilang begini, wes gak apa-apa, perpendek aja lebih baik. Ya. Diperpendek sholatnya dengan jamaah jumlahnya banyak, lebih baik daripada diperpanjang jamaahnya sedikit. Ngono Pak. Wes nek ngono menjaga jamaah wes pendek-pendek ae. Ya guys, gak apa-apa gitu ya. Gak apa-apa. Tetapi ya anulah, ojo terlalu parah-parah banget loh Pak. Maksudnya Ustaz sampai 8:30 gak apa-apa, ngono kan enak bacane. Gak usah terlalu terburu-buru, amereng kita. Justru nek makane kenyang itu enak itu ya enak gitu, gak usah terburu-buru. Makanya sudah gitu ya. Kalau perut kenyang terlalu cepet-cepet juga gak enak. Coba kalau memang kepengen terawihnya enak, cari imam yang enak ngono. Yang kira-kira itu jenengan gak bosan-bosan gitu. Ditambah lanjut mam. Saking enaknya mami. Mam, kurang panjang mam, tambah lagi dalam mam. Cari sing betul-betul imam yang enak ngono. Jenengan seleksi dhewe. Iki piye bacane? Wah iki koyo Syekh Mahir Muaikili. Ini disewa dikontrak sebulan wis nang kene terus ngono. Nah, jenengan wis pokoke menikmati itu. Jenengan wis milih imam cepat-cepat. Ngene kok ketoke imame juga apa suaraku sing gak enak gitu kan cepet-cepet iki. Iya. Sekali-kali gitu yang jadi apa yang namanya ya dipuaskan gitu ya malam-malam Ramadan itu sholat qiyamul Ramadan qiyamul lailnya itu dipuaskan. Wallahu taala alam. Jadi la witroni fi lailah, tidak boleh ada sholat witir 2 kali dalam satu malam.
Nah, untuk mengenai yang sering diperdebatkan itu witir itu yang lebih abdul mana sih? 3 langsung salam atau 2 salam terus 1 salam. Ngono iku ya kere-keran wong ana hadis kabeh ngono iki kere-keran. Sing lebih abdul 3 langsung. Karena langsung jumlahnya 3 kan 3 itu ganjil gitu. Ono nah gak yang lebih abdul itu yang 2 rakaat salam lalu ditambah 1 rakaat salam karena ada tambahan salamnya, ada tambahan takbirnya, ada tambahan tahiyatnya. Wes tak, gak usah pakai sing afdal aja terus kalian eker-ekeran. Yang penting itu sholat witir di dalam Ramadan dan di luar Ramadan. Mau 3 langsung 2 rakaat 1 rakaat gak apa-apa, gak usah sampean eker-ekeran masalah. Ngono ya dibahas. Yang akhirnya yang penting gue jenengan witir dirutinkan ngono ae. Pakai dengan bahas akhirnya sing biasanya telu yang bahas telu sing paling abdol sing 2 kali salam 2 kali salam yang paling abdol bareng ngono mulai gak witir ngono kan repot juga menghadapi orang-orang kayak gini ya. Jadi kalau sudah dibolehkan 2 kaifiat ini oleh Rasulullah, ya wes berarti sesuai dengan yang kalian mudah melaksanakannya. Ya seperti inilah, seperti doa iftitah, ono sing model ngene ya, monggo, ono sing model ngene monggo. Dan jenengan enggak usah bait baini yang abdol. Jadi kabiro yang abdol. Sampai niku kayak ngerti pahalane ae. Pahalane sing kabiro sekian, yang bait baini sekian. Ngono ku nanti di hadapan Allah kita itu malu. Malunya apa? Kadang kita membaca itu loh, nggak di angan-angan gitu. Padahal kalau kita membaca bacaan sholat itu kan harusnya diangan-angan, Pak. Yang baca ini juga nggak diangan-angan, ini juga nggak diangan-angan semua doa. Itu namanya Allah itu tidak menerima ibadah atau doa dari hati yang lalai. Hati yang lalai itu tidak connect antara mulut dan pikirannya. Baca doa iftitah pikirannya rendi, doa rukuk dan sujud pikirannya rendi. Ya, jadi kita itu prioritasnya adalah bagaimana supaya kita bisa khusyuk, cari bacaan yang jenengan favoritkan nggak apa-apa. Favoritnya saya ini oke, tetapi harus yang khusyuk dulu. Jangan berdebat tapi gak khusyuk. Itu jadi salah prioritas gitu. Bukan masalah bacaannya sebenarnya, tapi masalah pelakunya. Kita sering terjebak dalam masalah itu. Itu loh. Terjebak dalam masalah perbedaan pendapatnya, bukan masalah pengamalannya. Ya, tidak fokus pada bagaimana supaya diamalkan dengan amalan yang terbaik. Ada yang bertanya lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk menjaga wudhu. Jadi untuk menjaga wudhu ini misalkan tentang bersentuhan gitu ya antara suami istri itu tanpa sengaja itu bagaimana ya? Apakah sudah membatalkan? Saya ingin tahu kalau di mazhab Syafi'i itu sampai seperti apa? Kalau tidak bersentuhan bahkan sengaja atau tidak sengaja itu untuk menjaga itu kesulitan gitu dari suami istri. Mohon penjelasannya. Iya.
Jadi yang bersentuhan yang dimaksud di dalam madhab Syafi'i itu bersentuhan kulit dengan kulit. Kalau kulit sama baju sama kain ya masalah. Dan memang di dalam madhab Syafi'i batalnya wudhu bersentuhan kulit dengan kulit itu tanpa syarat. Pokoknya bersentuhan ya batal. Beda dengan madhab Ahmad, bersentuhan disertai syahwat. Tuh. Kalau madhab Ahmad kan begitu, bersentuhan tapi dengan syahwat. Berarti boleh jadi dalam madhab Ahmad bersentuhan suami yang syahwat, istri yang tidak syahwat, bisa begitu. Ya kan? Gitu ya. Nah, ini kan suami istri itu ya kadang kan ono suami sing suka ngerjain gitu. Gitu ya. Dicolek itu dari belakang. Wih. Ketika dicolek kira-kira mungkin suaminya syahwat, tapi sing dicolek tidak syahwat. Tapi kalau di dalam madhab Syafi'i itu yang penting antara kulit dengan kulit. Kalau dicolek misalnya sing ono kaine gitu, ya gak batal kan. Makanya kan wanita itu kan bajunya lebih panjang, kemudian yang terbuka itu kan lebih sedikit. Jangan dianggap ketika tawaf itu kemudian banyak yang batal karena madhab Syafi'i. Ya hindarkan aja dari sentuhan kulit dengan kulit gitu. Disembunyikan kayak namanya banyak orang ya. Mas, aku tak ngene ya, Mas yo. Sampai di belakang saya ya. Tangannya gitu kan disuruh melepas sarung tangan. Terus Mas aku tak ngene. Tanganku tak delik nih ben gak batal. Gitu. Memang kalau dengan suami ya begitu aja. Mas kalau gandeng aku itu gandeng yang bagian ono kaine gitu. Gitu loh. Nah, itu sudah menjadi madhab resmi masalahnya. Ya, pendapat resmi dari apa namanya madhab Syafi'i. Jadi tapi bersentuhannya kulit dengan kulit. Kalau kulit dengan kain, ya, apalagi kain dengan kain gitu. Kalau lebih ini lagi itu madhab Ahmad itu tadi harus pakai syahwat. Yang tahu pakai syahwat itu tidak itu siapa? Ya, dirinya masing-masing lah. Jenengan itu nak pegangan tangan ring masjid sama istri ngono itu pakai syahwat apa enggak, Pak? Ya, Pak. Ya, saya enggak tahu ya sampean yang tahu sendiri. Tapi kalau masih muda, pengantin baru ngono ya digenggam erat ngono pakai syahwat ya, Pak ya. Wes tidak mau saya lepaskan. Tapi kalau wis tempo tegangane wis ketoke kok kedip-kedip ngono, pegangan ngono ya wis kayak mungkin megang kayak megang kayu, ini enggak tahu saya. Karena saya belum tua ya, Pak. Kalau saya megang tangan istri masih syahwat, Pak. Saya masih muda. Saya masih muda loh, Pak. Ojo mesam-mesam sampean. Belum sampai 50 saya. Kalau biasanya apa namanya? Masa apa gini? Masa puber yang kedua itu umur berapa, Pak? Jenengan puber kedua itu rata-rata. Nah, itu beda lagi ya. Ini apa namanya? Ya pakai syahwat. Ya kalau pakai syahwat, kalau pas muda dihindari. Tinggal gitu aja. Kecuali kalau jenengan bukannya madhab Syafi'i atau bukan madhab Ahmad, ya nggak apa-apa. Terserah masing-masing aja. Itu Bu ya. Ya kalau antar kulit jenengan misalnya ke masjid mau menjaga wudhu ya pakai sarung tangan dulu. Biasanya di rumah ya Ustaz ya. Di rumah kan ya kita pakai celana pendek gitu kan jadi memang susah tambah susah. Suaminya usil kali.
Ya, iki suami nanti sih iki. Aja usil sakake bojone. Ame salat duha diciwel. Mas aku ame salat duha diciwel. Untuk mana? Tapi diciwel itu ibadah juga ya, Bu ya. Semua justru mungkin batalnya jenengan, pahalanya lebih besar daripada wudhunya jenengan. Karena yang nyiwel itu orang yang mencintai jenengan, kan begitu ya Pak ya. Batalnya jenengan boleh jadi lebih besar. Kita kan nggak ada ukuran pahala, yang tahu Allah. Tapi kalau kita ukur dari sisi keharmonisan rumah tangga, suami yang suka usil itu berarti cinta. Betul Pak ya? Tapi suami sudah nggak usil lah, lo ya apa? Suami kalau sudah nggak usil itu kayaknya cintanya sudah mulai memudar. Gitu ya, betul ya. Saya merasakan begitu, nggak tahu jenengan kayak apa gitu ya. Kalau jenengan itu usil, suka bercanda itu berarti cinta jenengan lagi on ya Pak. Betul ya Pak? Tapi jenengan itu sudah mulai acuh. Ono istrinya pakai bikini kok biasa, itu berarti cintanya jenengan itu sudah mulai memudar, loh Bu. Begitu. Soalnya istri orang pakai bikini kita tertarik, istri sendiri pakai bikini kok nggak tertarik, itu berarti cintanya sudah mulai memudar. Sehingga apa-apa Bu, batal-batal dikit wudhu lagi aja. Apa-apa, itu berarti bahwa suaminya masih cinta. Kayaknya begitu ya Pak kaidahnya ya. Enggak tahu jenengan lah. Diserahkan ke rumah tangganya masing-masing aja. Enggak apa-apa Bu, batal tidak menjaga wudhu untuk suami wis apa. Langsung matur nuwun kan? Alhamdulillah. Kita tutup ya dengan baca doa kafaratul masjid. Majlis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.